Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Perkenalkan nama saya Gita Paramita Jausal, bertugas di Universitas Lampung, program studi ilmu administrasi bisnis. Berikut adalah video pembelajaran saya untuk pemenuhan PDD UKT PT sertifikasi dosen. Adapun kelas ini adalah kelas mata kuliah bisnis internasional yang hendak saya koreksi adalah ini merupakan pertemuan ke-9 karena pertemuan 8 adalah ujian tengah semester. Pada pertemuan 9 ini mereview beberapa pembahasan yang merupakan hasil ataupun soal dari ujian tengah semester dan juga materi yang perlu disampaikan pada pertemuan 9. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih para mahasiswa sudah hadir. Kita sehari ini melaksanakan perkuliahan secara hybrid. Jadi ada yang di ruangan dan juga ada yang secara online dari Zoom. Ya, kita sekarang lagi di pertemuan 8. Pertemuan 8 ini topiknya The Foreign Exchange Market atau pasar valuta asing. Gitu ya. Jadi, sorry, sebentar. Ya. Jadi, minggu lalu kita baru aja UTS. Ada yang mau berkomentar terkait soal-soal yang diberikan? Ada yang bertanyain? Ada yang mau dikomentarin? Ada yang mau dikonfirmasi? Ya, boleh. Betul. Satu linknya yang judul. Yang pertama judulnya? In progress. TikTok. Oh ya, oke. Baiklah. Nanti kita cek ya. Ada beberapa yang sudah saya nilai. Tugas individu, cuma beberapa randomly kelasnya karena saya cek di hari, tentu saja bukan di hari deadline, pada harus memperbaiki sepertinya, jangan terlalu ini, padahal sengaja dikasih jauh supaya di tempo satu hari satu pekerjaan bisa Anda lakukan sehingga nggak sepanik itu gitu. More likely, oke, kita share yang ini ya, UTS. Link yang ini. Harusnya ini yang muncul. Itu. Jadi ini berita 1 April ya, pengacara TikTok yakin Cina tidak akan rebut data pengguna dan seterusnya. Kalaupun ya. Kemarin saya masih bingung tentang masalah yang absolut atau komparatif. Kalau bagi saya itu kan, kalau misalnya saya baca gitu ya, dari artikel-artikel ataupun jurnal-jurnal sebelumnya gitu, kayak saya tuh susah gitu Bu untuk membedakannya. Oke. Teman-teman yang di Zoom, saya bisa kasih lihat di mana ya, ya. Dia selalu memiliki glosari, jadi kayak dictionary, apa sih, kamus, tapi yang hanya berkaitan yang ada di dalam buku. Jadi ada absolute advantage, ada comparative advantage. Absolute itu kira-kira bahasa paling-palingnya apa nih? Mutlak, paling-paling. Nah, jadi berarti kemampuan yang dimiliki sebuah negara yang paling efektif.
bukan yang lebih efektif. Kalau dia lebih, berarti ada yang kurang kan? Lebih dan kurang ini mengcompare. Makanya jadi comparative advantage. Ya paling enak kalau memang belajar-belajar yang agak kompleks itu sini ya, absolute advantage. Ya sebetulnya kalau maaf ibunya tidak ada yang bahasa Indonesia ya. Jadi ini a country has absolute production of a product when it's more. Tapi secara ini yang paling absolut, yang paling-paling. Ya, jadi ini ada di tenang tidak ada kuis hari ini. Jadi tema ini sebetulnya ada beberapa global exchange market. Ini ada beberapa struktur. Jadi ini ada bahasanya di dalam 3 pertemuan. Dan ini adalah beberapa artikel yang saya rasa teman-teman harus juga concern. Dilihat dari judulnya aja. World economy faces weakest growth since 1990s. Ini adalah berarti sekarang ekonomi dunia ini nggak baik-baik saja. Kira-kira ada yang tahu kenapa nggak? Ada yang tahu? Gimana? Oke. Isu di akhir tahun 2022 memang benar. 2023 tuh akan resesi. Itu salah satu ketakutan di dunia, gitu ya. Nah, terus ini ada Rusia dan China segera ciptakan mata uang baru. Ini apa? Ini juga kemarin karena kalau nggak salah ada yang ngomongin soal produk kelapa sawit. Ini tapi ini artikel lama, ini 2020. Dan ini juga membahas kenapa di waktu yang lalu Yunani bisa menjadi economic crisis. At the end, apakah kemudian negara tersebut mampu memenuhi kepentingannya, memenuhi kebutuhannya, memenuhi kesejahteraan rakyatnya, gitu. Lagi dan berarti kedaulatan negara seperti Republik Indonesia kita itu bagaimana pemerintah menerapkan peraturannya yang kebijakan ekonomi. Kalau di People kemarin yang satu pertanyaannya kebijakan ekonomi mana yang dilakukan oleh pemerintah dan kenapa mereka melakukannya, untuk apa, kenapa COVID, kalau kena COVID gretong ya gratis. Another insight adalah saya baru tahu gara-gara ini saya ambil dari Forbes ya. Ternyata Zara itu dari Spain. Founded in Spain tahun 74 dan berkembang dan seterusnya. Gitu. Hari ini kita akan bahas soal foreign market dan foreign exchange market. Jadi sebetulnya ini ngomongin soal global monetary system yang di dalamnya ada foreign exchange market, international monetary system, dan juga global capital market. Jadi ini 1/3 partnya gitu ya. That's why hari ini kita hanya membahas, nanti dievaluasi di pertemuan berikut. Jadi harapannya Anda mengetahui apa sih yang dimaksud dengan pasar valuta asing, apa yang dimaksud dengan nilai tukar spot, peran kurs forward, dan kemudian juga teori serta bagaimana bagaimana mengidentifikasi pendekatan terhadap permasalahan atau yang terjadi jadi pasti melibatkan lebih dari satu negara. Karena foreign exchange ini bukan pergantian tapi maksudnya ke valuta ya. Adanya perdagangan transaksi yang memperdagangkan mata uang suatu negara terhadap uang negara lainnya. Jadi nilai tukar itu adalah nilai suatu mata uang menjadi mata uang lainnya. Perhitungannya selalu menjadi bagaimana dia menjadi mata uang. Jadi duitnya gimana? Nah ini kita lagi ngomongin duitnya aja. Ya, ada yang bisa jelasin kurs beli? Maksudnya gimana? Ada yang pernah ke bank? Nuker? Enggak?
miskin sih ya. Nggak pernah pegang dolar. Ada yang pernah pegang dolar? Real pernah lah. Pernah, koin doang ya. Nggak bisa tukar kalau koin. Kurs beli kira-kira ini maksudnya apa? Kalau nggak biasa pasti nggak paham. Kalau nggak pernah sengaja ke bank pasti nggak ngerti. Ya, boleh. Kurs beli itu artinya kita menjual dolar ditukarkan ke rupiah. Kita kurs beli itu Menukarkan mata uang asing ke dalam rupiah. kita yang ke bank ngasih duit Iya. mau beli, ya. Padahal kurs beli. Coba diulang. Kurs beli itu kita membeli dari rupiah ke dolar. Kita membeli orang, person. Iya. Oke, kita membeli ke bank. Iya. Oke. Ada yang mau berpendapat lain? Boleh. Jadi nasabah itu yang menjual apa? Biar teman-teman di Zoom jadi bentar. Pegang aja. Baik, izin menjawab. Jadi di nasabahnya yang menjual dan ditukarkan dengan mata uang yang ingin kita peroleh gitu. Jadi kurs beli itu dijual ke bank. Nasabahnya yang menjual itunya mata uang asingnya. Ada yang ngerti? Ada yang, oh ya, boleh. Mau ngejelasin apa mau nanya balik? Oh ya boleh. Silakan. Jadi kurs beli itu kalau kita megang mata uang asing mau ditukar ke rupiah. Tuh. Oke, jelas teman-teman yang lain? Beneran jelas atau jelas-jelasan? Beneran. Jadi jual sama beli ini yang dilihat itu adalah perspektif banknya. Jadi ini perspektif bank. Jadi kalau kurs beli itu kurs yang dipakai bank buat membeli yang ada di kalian-kalian. Gitu. Biasanya lebih kecil. Gitu. Jadi kalau kurs jual, kalau kamu datang, bank mau menjual nih, bank menjual dolar, Anda beli. Itu kursnya. Gitu. Nah, kalau misalnya nih spread apaan? Banyakan komputer ya. Selisih antara kurs jual dan kurs beli. Nah, ini ada yang kalau orang-orang yang bermain falas ini. Dan ini juga salah satu kondisi yang dihadapin waktu krisis 98. 98 99 di Indonesia. Yang tadinya nilai tukarnya rupiah dolar itu $1 adalah 2.500. Pada saat itu $1 menjadi 20 ribuan. Sampai terakhir sebelum kemudian mencoba untuk distabilisasi itu di angka 17.000. Jadi value-nya 6 kali lipat. Kalau untuk yang pegang dolar happy. Karena dia bisa dapat keuntungan dari perbedaan antara saat dia beli ke bank dan dia mau jual lagi. Yang sengsara yang mana? Yang nggak punya duit emang selalu sengsara sih emang. Kira-kira gara-gara ada perbedaan kurs, ya kalau buat saya easiest example adalah ketika 98, tapi misalnya 2 tahun 3 tahun yang lalu misalnya 10.000 sekarang udah 15.000, yang rugi yang mana? Kok? Yang pegang rupiah. Kalau dalam konteks perdagangan internasional, yang rugi yang mana? Yang ekspor. Yang ekspor rugi ya? Enggak dong. Yang ekspor rugi apa enggak? Kyra. Enggak. Kenapa enggak? Boleh yang di Zoom dibantu jawab? Karena kalau ekspor kan kita terimanya dolar. Iya, karena di sana terimanya dolar. Jadi tadi siapa yang jawab?
Fatan, Bu. Oh, Fatan. Oke. Karena terimanya tetap aja. Oh, yang ekspor untung karena terima dolar, jadi duit rupiahnya lebih banyak. Yang rugi yang impor. Karena yang tadinya harganya cuma 10.000 per kilo misalnya jadi 15.000. Gitu misalnya kita anggap barangnya 1 kilo per $1. Yang lebih rugi lagi adalah kalau ada yang minjem duit dalam dolar. Gitu. Kan dalam perdagangan nggak semuanya on cash semua kan. Gitu. Ada yang misalnya dia udah sign on kontrak 5 tahun, 3 tahun, segala macam. Perselisihan naik turun dolar itu menjadi deg-degser bagi mereka. Apakah dia akan gaining market atau enggak? Makanya misalnya yang tadinya kan kadang-kadang ya ampun di Indonesia harganya cuma sekian rupiah, di luar negeri harganya sekian. Gitu. Jadi apakah kemudian kayak mau minyak sawit itu adalah salah satu contoh ketika tidak boleh ekspor minyak goreng awal mula minyak goreng naik, harga minyak goreng naik. Ingat nggak waktu ibu-ibu kamu pusing tiba-tiba gorengan yang tadinya berapa rupiah 5.000 dapat 5 tiba-tiba cuma dapat 3 gitu. Ingat ya masa-masa susah itu ya. Oh susah. Kenapa bisa tiba-tiba minyak goreng harganya harus naik? Mulai raise hand, boleh ngomong langsung pakai mic. Yuk bisa yuk. Ayo boleh dibantu. Oke, coba dijawab. Karena barangnya langka, Bu. Oke, 1, 2. Jawabannya beda dong. Ya kan? Oh sama. Ada lagi mau tambahin? Ada lagi mau tambahin? Boleh. Nanti dulu, pegang dulu. Boleh. Izin menjawab, menurut saya dampak dari perang Rusia sama Ukraina yang menyebabkan minyak goreng menjadi mahal. Ada yang perang. Boleh. Ada lagi? Ada lagi? Mau nambahin? Coba? Mau coba? Izin menjawab, Coba Bu. aja. Oh, ada siapa? Silakan. Ada juga faktor dari pandemi, Bu. Kan sebelumnya pas pandemi kapasitas produksinya menurun. Nah, tiba-tiba permintaan melonjak gitu setelah beberapa bulan atau tahun. Jadi antara produksi dan permintaan itu jomplang gitu, Bu. Yang saya mau highlight dari jawaban teman-teman adalah di sini berarti kita harus tahu ya. Ya walaupun ini ngomongin kurs ya, tapi let's say harga minyak goreng itu sangat terpengaruh sama apa namanya bukan harga, permintaan, supply and demand yang ada di pasar internasional. Mendingan jual di pasar internasional dibanding jual di pasar dalam negeri. Karena apa? Karena kalau di dalam negeri harus jual murah. Jadi fungsi pasar forex ini sebetulnya untuk merubah satu currency ke currency yang lain. Ya kan nggak mungkin kita ke pasar pakai dolar gitu kan. Bu saya mau beli daging 1 kilo tapi saya bayar pakai dolar. Oh nggak mungkin. Jadi kalau saya dapat dolar saya harus ganti ke rupiah. Jadi perubahan itu yang dimaksud. Kenapa harus ada pasar forex? Harus ada perubahan. Harus ada kalaupun ada uang yang masuk harus dirubah jadi uang yang di dalam negara ini. Yang kedua adalah memberikan insurance terhadap resiko yang terjadi akibat perubahan terhadap nilai tukar yang ada. Mau salah. Nah, ya ini
sorry, masih bahasa Inggris. Tapi I will try to explain in bahasa. Tapi ngomongnya bahasa Inggris barusan ya. Ya, ini yang satu ngomongin soal payment. Ya, the payment a company receive for its export. Jadi dalam urusan ekspor itu berkaitan. Jadi nggak mungkin harus ada satu valuta asing yang disepakati antar pedagang. Pedagang A di negara A dan di negara B harus sepakat nih mau bayar mau pakai apa nih? Mau pakai rupiah, mau pakai Malaysia apa sih? Ringgit, baht atau mau pakai rupiah, gitu ya. Sehingga kan bisa disepakati, oh beneran nilainya sekian. Nanti kita akan buka, kalau salah saya nggak potong di sini. Kemudian international business use foreign exchange when they must pay foreign company for product ini segala macam. Jadi ada yang menggunakan produk atau jasa. Jadi ini Pak yang ekspor impor, tapi yang ini yang ekspor ya ini yang membeli barang dan jasa direct, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah when they have spare cash that they wish to invest money. Jadi kalau dia mau invest, kalau kemarin kita topiknya foreign direct investment kan, nilai investasinya berapa? Saya punya grant $10.000 ya harus dikonversi ke rupiah. Dengan local expenses bisa investasinya seperti apa? Speculation typically involve short-term movement of fund from one currency to another, hopes providing safe exchange. Ini soal spekulasi. Ketika perubahan ada nggak ya benefit dan keuntungannya? Sebentar. Kayaknya saya pakai yang di sini aja. Oke. Next, ini gimana sih? Oh gini ya. Oh, oke. Ya, di sini sebetulnya ada yang ngebahas tentang hedging. Tapi yang harus Anda pahami adalah adanya transaksi spot, transaksi, oh ini kersek-kersek ya. Transaksi spot, terus ada transaksi forward, dan juga ada currency swap. Spot itu yang langsung, on the spot, di tempat itu dia langsung bertransaksi. Ya, jadi langsung pertukaran. Yang forward, kita transaksi tapi pakai currency yang entar ya, gitu. Itu forward. Lengkapnya silakan dibaca. Kan bisa diakses ya. Jadi gitu. Jadi kalau swap mereka in the between, tanggalnya mana ya yang oke gitu. Itu yang mereka tentukan. Oke. Ini Big Mac itu kan kalau di Indonesia 45.000 ya. Kalau a la carte, ada yang tahu a la carte? A la carte tuh burgernya doang. Ada yang tahu harganya? Atau bisa cek sebentar di GoFood please. How much it cost? Ini $4. $4.20. Berapa? Big Mac. Berapa? 35 sampai 37. Mahalan di United States 4,2 sen. Sekarang berapa belas ribu sih? Berarti kan 40.000 lebih ya. Jadi kita lebih murah ternyata dibanding negara ininya, hometown-nya. Kenapa bisa berubah? Kenapa beda? Kenapa ada perbedaan? Harusnya sama dong, kan kita global company. Gitu ya? Ya nggak sih? Berarti ada differences-nya dong. Apakah design by the taste of the market? Apakah atau the availability of keberadaan dari sumber daya alam yang ada, sumber daya yang ada dan seterusnya. Dan itu yang menjadi kemudian harusnya menjadi menarik. Kenapa kita harus mempelajari bisnis internasional dan what we can learn, apa yang bisa kita pelajari dari negara lain nih soal model bisnis tertentu dan seterusnya. Seperti yang kemarin kita udah bilang, pada belanja, Pak Adi pasti pada pernah belanja Shopee asal dari China, gitu ya. Cuman belasan ribu edan, kan edan beneran ya.
Nah, dengan begitu semua kan walaupun kita bayar ke rupiah, tapi kan di sana terimanya dalam bentuk mata uang Cina dong. Artinya apa? Dia akan dia akan mensuplai mata uang Cina lebih banyak di dunia. Sehingga harusnya nilai tukarnya naik. Jadi makin mahal. Jadi dia nggak bisa mempertahankan harga barangnya selalu murah. Secara logika begitu. Oleh karena itu, end of my slide. Ada pertanyaan? Yes, sebentar. Berarti money changer itu termasuk yang on the spot. On spot. Data. Ada lagi? Ya kalau forward itu dia harus lebih dari 2 hari. Nah, biasanya karena ada transaksi ekonomi lanjutan. Gitu. Kenapa 2 hari? Ya karena kadang-kadang ada beberapa transaksi yang ditolak. Gitu. Jadi kalau waktu itu saya pernah bayar publikasi. Jadi waktu itu pegang acara konferensi internasional, publikasinya di luar negeri. Saya harus bayar dalam bentuk euro. Saya bayar euro. Yang repot adalah saya bayar euro, tapi laporan LPJ ke kantor harus dalam rupiah. Kalau saya mau melakukan transaksi, apa sih namanya tuh, saya lupa, clearing ya, clearing atau apa ya? Nggak boleh lebih dari jam 1, nggak salah. Tidak diterima di ininya, di sistemnya, dan bisa bounce back. Saya itu nggak salah, saya bounce back. Jadi besok saya harus ke bank lagi untuk ngisi formulir ulang, gitu. Ya nanti mungkin kalau kalian ada yang kerja di bank, jadi teller, ataupun di manapun itulah, pokoknya di bank, akan tahu bagaimana jam-jam operasional apa. Kalau nggak salah kalau transfer ke Jepang itu max jam 10 pagi apa jam 11 pagi gitu. Kemana jam berapa ini. Kalau cuma mau transfer ya, belum tentu transaksi yang lainnya. Makanya kalaupun nanti ada yang bekerja di bursa saham mungkin ya, di buku itu juga dijelasin sebetulnya Falas ini membuat pasar menjadi 24 jam berputar. Karena ya ketika misalnya di sini jam berapa, di sana baru melek pasarnya dan seterusnya. Jadinya kadang-kadang kalau kalian misalnya bekerja di multinational company, headquarter di China, ada lagi? Tidak ada? Oke. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.